Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya sebagai orang tua selalu mengingatkan kita semua, umat yang beragama, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena raga kita ini, jiwa kita ini adalah milik Beliau. Yang Maha Kuasa lah yang memilikinya. Kapan saja Ia ingin mengambil, kita tidak bisa minta tunda sedetik pun, tidak bisa. Karena itulah kita selalu bertakwa kepada Yang Maha Esa, minta perlindungannya dan minta diberikan rahmat dan rahim. Tak lupa pula kita berikan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berjuang habis-habisan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Meskipun sampai sekarang ini kita bisa melihat ada gejala perilaku jahiliyah akan tampil dengan versi baru. Kita sebagai umatnya, mari membenahi diri kita, menyempurnakan akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak lingkungan kita, akhlak tempat kita bergaul, akhlak tempat kita bekerja. Saudara-saudara sekalian, kita bicara tentang akhlak tadi, sebetulnya salah satu yang menggambarkan akhlak itu adalah bahasa mulut kita. Bahkan ungkapan bahasa kita mengatakan mulutmu harimau. Yang lebih satu lagi mengatakan bahwa bahasa mencerminkan bangsa. Karena boleh saya katakan juga bahasa itu mencerminkan cara berpikir orang, isi otak orang. Kenapa tiba-tiba saya bicarakan tentang bahasa? Bagi mahasiswa yang mempelajari tentang teori sastra, dalam teori sastra ada namanya teori stilistika. Teori stilistika itu adalah teori yang melakukan kajian sastra dari aspek bahasa. Karena bagaimanapun susastra menggunakan media bahasa. Nah, mungkin banyak ciri khasnya atau problematiknya dalam pembelajaran, dalam kajian bahasa susastra. Oleh karena itulah banyak orang mengatakan sulit memahami karya susastra. Apalagi karya susastra itu yang berbentuk puisi. Saudara-saudara sekalian, kajian stilistika ini memang dikhususkan, tidak melebar, dikhususkan untuk teori susastra. Jadi mengkaji bahasa dan karya sastra. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kajian ini akan menyentuh ilmu-ilmu kebahasaan. Kenapa saya katakan demikian? Kita beri contoh. Penyair itu diberikan kebebasan menggunakan bahasa yang dikatakan dengan lisensia puitika. Jadi dia bebas menggunakan bahasa untuk membangun nilai-nilai puitik. Untuk membangun nilai-nilai puitik. Nah, karena kebebasannya itulah, tentulah kebebasan yang bertanggung jawab. Terkadang ada kalanya dia melakukan penyimpangan menurut ilmu bahasa. Misalnya yang kita jumpai penyimpangan pemakaian afiksasi, penyimpangan dalam mengungkapkan perasaan dengan idiom bahasa, dan banyak lagi yang berkaitan dengan gaya. Kenapa saya katakan demikian?
proses kepenyairan itu dia menghadapi paling tidak ada 3 aspek bahasa yang dalam kajian teksnya, yang realnya, belum lagi hal-hal yang sifatnya tersirat. Pertama, dia menggunakan bahasa, bagaimana ia membangun estetika dalam bahasa, bagaimana karyanya punya nilai-nilai estetika, yaitu dengan membangun rima, dengan membangun estetika bunyi, efoni, kakafoni. Dan itu erat kaitannya dengan kehadiran kata, supaya mungkin akhir bunyi kata atau awal bunyi kata atau vokal-vokal yang dipakai oleh kata itu dapat membangun nilai-nilai estetika. Nah, oleh karena itu tentulah ia harus menyeleksi bahasa. Nah, di sini dikatakan ada proses diksi, pilihan kata. Ia memilih kata dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Mana yang lebih dipentingkan untuk estetikanya, yang tadi saya katakan membangun rima, membangun nuansa estetika bunyi, atau yang mementingkan tentang wakil dari rasa, karena kata itu mewakili rasa. Tentu dia memilih kata yang mungkin banyak sinonimnya, lalu dijatuhkan pada satu kata yang mewakili perasaannya. Dua sisi itu yang dikatakan dalam teori sastra Otele dan Dulke, antara makna dan keindahan, itu saling berkecamuk dalam proses kepengarangan. Tidak banyak pengarang yang mampu mempadu padankan dua unsur itu. Itu toh kalau dia menjumpai kata yang bisa dijadikan idiom mewakili rasanya. Namun problematik yang terbesar, setelah dia pilih kata, seakan-akan masih ada rasa lagi yang tidak terwakili. Jadi kata tidak mampu mewakili rasa secara utuh. Kata itu terbatas, sementara rasa itu maknanya luas. Kalau dibaratkan lapangan, mungkin rasa itu lapangannya lapangan bola kaki, sementara kata itu lapangan badminton. Perbandingan yang begitu luas. Bagaimana dengan sisi-sisi rasa yang lain? Karena itulah sebuah karya, meskipun katanya sudah terucap, kata itu tidak bisa mengikis rasa sebagai yang diwakilinya. Itu yang perlu diketahui. Itu baru pada tingkat kata. Oleh karena itu penyair melakukan proses diksi. Belum lagi menyusul lariknya. Dalam penulisan puisi, prinsip utama yang lazim dipakai itu bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin agar makna itu seluas mungkin. Jadi seefektif mungkin kata itu digunakan dengan makna yang seluas mungkin. Ini problem. Lalu lariknya berupa apa? Berapa jumlah kata yang dipakai? Saling kait mengait. Apakah ungkapan itu secara makna denotatif atau konotatif? Kelazimannya ungkapan itu bermakna konotatif, sehingga muncullah yang namanya gaya bahasa, karena berkaitan dengan struktural tadi. Dalam ilmu linguistik, gaya bahasa itu memang banyak.
ya, ada gaya bahasa itu yang sifatnya sindiran atau sarkasme, banyak sekali gaya bahasa, dan kita udah bicarakan tentang gaya bahasa. Tetapi ada di luar itu. Kalau kita bicara, bukan hanya ruang lingkup gaya bahasa itu aja. Style gaya bahasa untuk mengungkapkan sesuatu, itu menjadi ciri khas pengarang. Misalnya bagaimana dia membuka cerita, bagaimana dia mengungkapkan, mengembangkan peristiwa, bagaimana dia menutup cerita, ending ceritanya. Dan itu menjadi pengamatan dari gaya itu, style tadi. Ada orang membuka cerita dengan dialog, pengarang itu dengan dialog aja. Dialog pendek-pendek bahkan. Sehingga hampir berapa panjang dialog kita nggak tahu siapa yang bicara. Baru setelah timbul penasaran kita baru tahu, oh ini yang bicara. Ada yang dengan gamblang, dengan singkat, padat, satu paragraf, dua paragraf, dia sudah memulai ceritanya, memperkenalkan tokoh dengan singkat, seperti yang dilakukan oleh Iwan Simatupang dalam fiksi. Dengan gamblang, di merahnya merah, sehingga kita tahu, oh ini tokohnya merahnya merah. Simpel. Nah, itu berkaitan dengan gaya. Belum halnya lagi yang bersifat penyimpangan. Penyimpangan yang saya masukkan itu adalah penyimpangan menggunakan struktur bahasa, misalnya afiksasi. Berlaut dengan kelaut jelas berbeda. Kelaut menunjukkan arah, berlaut memiliki arah, mempunyai. Saya ulangi lagi, berlaut itu mempunyai laut, ke laut itu menuju ke arah ke laut. Nah itu kita jumpai pada Sajak Khairi. Sampai hal-hal yang sifatnya detail, yang terkadang kalau kita salah tafsirkan, akhirnya amanahnya nggak dapat. Bayangkan kata Kustarji, dulu pernah ku minta Tuhan, sekarang tak. Secara harfiah berarti Tuhan tidak diperlukan lagi oleh Kustarji. Ungkapan-ungkapan bahasa itu dengan tafsirannya itu. Nah, ini salah satu juga yang dikaji dalam ilmu stilistika. Kenapa dia katakan demikian? Karena itu ketika orang berbicara dalam konsep sastra dengan orang bicara dalam konsep ilmiah, tidak nyambung, tidak ketemu. Apalagi dalam konsep bahasa ditafsirkan dalam konsep bahasa politik, tak nyambung juga. Ini yang terjadi pada penyair Mesir, penyair Sufi, Hafiz. Dia mengatakan, begitu dia orang Sufi, dia mengatakan ana al-haq. Lalu ditafsirkan, diartikan sebenarnya secara struktural, ya ana al-haq itu saya Tuhan. Maka dia dikatakanlah bahwa itu dia adalah murtad dan punya dosa besar. Dia mensekutukan Allah. Akhirnya dia meninggal di tiang gantungan. Malah itu dipresentkan. Bagi orang-orang sufi, dia sudah merasa dekat dengan Allah. Allah bahkan mengatakan bahwa dia sejengkal dari urat leher kita. Nah, inilah yang dijadikan kajian stilistika itu. Jadi kita mengkaji stilistika itu, kita harus pahami bahwa kita mengkaji aspek bahasa objeknya karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu fiksi,
Lalu kita menggunakan kajian yang bagaimana, teori yang mana? Tentulah pendekatannya dari sudut mata ilmu kebahasaan. Dan ini bukan bicara salah menggunakan bahasa atau tidak. Karena dari awal saya katakan bahwa bahasa kesusastraan itu mempunyai ciri khas. Mulai dari penggunaan kata, dia ada proses diksi pilihan kata dengan pertimbangan yang demikian. Kemudian strukturnya, satuan, tambah lagi pesannya yang berkait dengan pesan tersurat dan tersirat. Mungkin saja dalam aspek tersurat, ya seperti halnya kita baca buku teks, kita bisa memahami mungkin dalam aspek yang diksinya tidak begitu rumit. Tetapi dalam arti tersirat, kalau kita mau menafsirkan, karya sastra itu kaya dengan amanat-amanat yang besar, membuat manusia itu terbentuk jeli melihat alam ini. Karena sastra sudah duluan sastrawan itu menangkap gejala-gejala alam. Jangankan yang tersurat dari alam yang diamatinya, juga yang tersirat. Bayangkanlah Anda kalau dalam makna denotatif seekor kupu-kupu masuk ke rumah, biasa aja hewan nyasar. Tapi bagi masyarakat tradisional itu sudah menjadi tanda pertanda. Dia akan tafsirkan bermacam-macam makna. Kicauan burung. Jadi mulai dari orang sastra, mulai dari bentuk-bentuk sastra lisan sampai bentuk sastra tulisan, membuat manusia selalu menginterpretasikan kedalaman bahasa. Orang sastrawan itu banyak dia menyimak hal-hal yang tersurat dan hal-hal yang tidak tersirat. Artinya hal-hal yang tersirat disimak. Kita beri contoh ketidaklaziman. Misalnya, karya sastra itu tidak menjatakan hal-hal sekarang dengan konkret. Ketika Siti Nurbaya duduk di sore hari di beranda, hari mau maghrib, tiba-tiba ada orang jualan kue. Biasanya pada masyarakat dia, orang jualan kue itu pagi hari, junjung talam pagi hari. Ini mau maghrib. Pertanda apa? Nah, peristiwa itu saja sudah memberikan pesan kepada kita secara universal, secara konvensi, sesuatu yang tidak lazim perlu kita pahami. Tapi bagi orang tidak jeli, menganggap bahwa bahasa itu tidak menyampaikan pesan apa-apa, biasalah. Nah, bagi karya sastra tidak. Teks tidak hanya berhubungan dengan konteks. Teks itu bisa berhubungan lebih dalam lagi dengan makna tersirat. Ada seseorang menanyakan mangga muda. Berapa mangga ini? 1 kilo. Kalau teks dengan konteks, ya dia mau beli mangga. Tapi ada pesan tersirat. Bagi penjual yang dia inspiratif, punya interpretasi, mungkin saja ada 2 tafsiran bagi dia. Ini orang yang membeli mangga muda ini, kemungkinan dia hamil, ngidam mangga muda, atau dia mau bikin rujak. Bayangkan kedalamannya. Malah kejadian itu cuma bicarakan tentang teks dan konteks. Bicarakan tentang berapa harga emas.
Nah, ini kedalaman karya orang sastra. Oleh karena itu, belajar karya sastra dari aspek bahasa dengan kedalamannya, dengan pendekatan stilistika itu memahami teks itu lebih dalam lagi. Tidak cukup bicara teks dan konteks secara pragmatis, tapi ada kedalaman budaya, kedalaman makna yang tersirat yang disampaikan. Mungkin saja bentuk-bentuk bahasanya simbolis yang harus didalami lagi maknanya. Seperti pernah saya katakan, kenapa Zainuddin itu didatangkan dari Makassar, kenapa tidak dari Tapanuli atau dari Aceh yang juga dia patrilineal? Kenapa dari Makassar? Mungkin saja tidak jadi pertimbangan bagi sastrawannya, tapi bagi orang yang menafsirkan peristiwa itu ada hal-hal yang tersirat yang disampaikannya. Karena itu lihat laut, orang Makassar dia orang pelaut, kita kenal dengan Bugis, perahu Bugisnya dengan pinisinya. Ini menggambarkan seperti itu. Jadi meskipun dari Makassar ke Sumatera Barat itu ke Batipuh, dia harus melewati samudra. Bagi dia tidak persoalan karena dia orang pelaut. Jadi ada darahnya itu. Meskipun secara kultural, secara etnis orang Makassar tidak mengakui bahwa dia orang Makassar. Karena bapaknya di Sumatera Barat. Ada mana di balik itu lagi? Kenapa tiba-tiba ada orang Sumatera Barat kawin dengan orang Makassar yang jadi bapaknya Zainuddin? Ini juga menggambarkan secara tersirat. Jauh sebelumnya orang Sumatera Barat itu orang perantau. Bayangkan dengan transportasi yang terbatas itu. Dari Sumatera Barat dia sudah merantau ke Sulawesi. Itu sudah digambarkan pada tahun 20-an. Bahwa orang Sumatera Barat itu orang perantau. Dari kasus tenggelamnya kapal Pada Indonesia. Juga secara tersirat disampaikan tentang kepribadian Zainuddin. Meskipun dia dua adat tidak ada dalam diri dia, tidak diterima oleh orang adat patrilineal, orang matrilineal. Tapi agama menguatkan dia. Dia tahu bahwa Hayati itu adalah istri Aziz. Dia tidak mau menerima walaupun cinta mati dia. Tapi dengan agama dia tahu itu istri orang. Dia katakan pada Hayati, dia sampaikan kekecewaannya wajar sebagai manusia. Tapi dia sampaikan kepada Hayati, pulang. Kenapa perempuan disuruhnya pulang ke pangkal? Banyak lagi pesan-pesan tersirat. Kalau dilihat secara tersirat sampai amanatnya. Ada pepatah mengatakan, kalau ada tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Kalau perempuan sudah lari dari tradisinya, kembali aja ke kampung halamannya. Kembali ke akar rumputnya, supaya sadar dengan kepribadian. Inilah kajian-kajian stilistika dari teks bahasa. Jadi kajian stilistika bukan hanya bicara tentang kajian struktur teks tertulis, tapi berkaitan juga makna. Nah, salah satu juga bentuk kajian yang saya katakan objektif. Jadi kita menikmati karya sastra berdasarkan objeknya, yaitu bahasanya, khusus bicara bahasa. Nah, khusus bicara bahasa adalah pesan. Pesan itu dalam sastra tidak hanya pesan yang sifatnya tertulis, tapi atau tersurat, tetapi juga ada pesan tersirat. Di balik itu apa? Nah, inilah membuat kita lebih jeli membaca tanda-tanda, membaca bahasa orang. Nah, orang sastra itu akhirnya karena dia menggali bahasa sedemikian rupa, lebih dalam, lebih jauh lagi, tingkat sensitivitasnya dalam berbahasa itu sangat tinggi.
Mari kita coba memahami susastra itu dari aspek bahasanya dengan pendekatan stilistika. Saya yakin dengan bertahap kita bisa memahami mana bahasa-bahasa yang berkaitan dengan makna, yang berkaitan dengan pilihan kata diksi, yang berkaitan dengan style gaya. Nah, kenapa kedudukannya seperti ini? Nah, kalau Anda melakukan kajian ini, itu sama dengan Anda melihat karya sastra dari kacamata ilmu bahasa. Jadi oleh karena itu sekali lagi, kajian stilistika itu adalah kajian yang diperuntukkan ilmu bahasa untuk ruang lingkup karya sastra berkaitan dengan karya sastra, fiksi, dan puisi. Semoga Anda dapat mendalaminya dan dapat menggunakan teori ini sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.